Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi di dalam makin dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena hari ini pun kami juga diberikan kesempatan kami dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang mendengar, agar kebenaran firman Tuhan ini pun juga boleh memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan ini pun juga boleh membuka pengertian kami akan bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menuliskan surat ini bersama dengan Timotius. Mereka sebagai hamba-hamba Kristus Yesus, dan surat ini ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus yang ada di Filipi, yang juga terdapat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tidak hanya orang-orang kudus yang ada di sana, tetapi juga para pengawas jemaat dan dia akan menerima surat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus, dia juga adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang juga sudah menerima keselamatan melalui Kristus Yesus. Maka semakin kita menyadari bahwa keselamatan itu sudah kita miliki, semakin kita menyadari bahwa anugerah itu sudah diberikan kepada kita. Di dalam bagaimana kita menerima anugerah itu, ternyata juga ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan setelah menerima anugerah itu. Di dalam Filipi pasal yang kedua tadi dikatakan bahwa Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Filipi untuk juga bagaimana mereka mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu dengan takut dan gentar. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita sudah memperoleh keselamatan, mengapa kita masih harus mengerjakan keselamatan, bahkan dengan takut dan gentar? Di dalam hal ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu bukan sebagai syarat mendapatkan keselamatan, melainkan adalah buah dari keselamatan. Nah, hal ini berarti bahwa keselamatan itu tidak kita dapatkan karena kita berbuat baik. Keselamatan itu tidak kita dapatkan karena kita sudah berhasil mengerjakan pelayanan yang baik. Keselamatan itu tidak kita dapatkan ketika kita juga memberikan banyak persembahan untuk Tuhan. Tetapi keselamatan itu diberikan kepada kita oleh karena anugerah, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan bahwa Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan diberikan melalui Kristus Yesus yang rela datang ke dunia ini, menderita dan bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh karena begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Tidak ada manusia pun yang tidak berdosa di hadapan Allah. Namun oleh karena karunia-Nya, oleh karena anugerah yang
Dia telah berikan kepada kita. Kita diberikan pengampunan, kita diberikan keselamatan, kita diberikan penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, hal ini dilakukan semata-mata karena Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini, biarlah kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu, maka kita harus mengerjakan bagi Tuhan sesuatu yang baik. Nah, ternyata apa yang Allah inginkan setelah kita diselamatkan, salah satunya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah. Orang yang sudah benar-benar diselamatkan pasti punya fighting spirit untuk menghasilkan banyak buah. Bukan sebagai orang-orang yang punya mental sudah menerima keselamatan, ya sudah. Keselamatan juga tidak bisa hilang begitu saja. Jadi kita hanya menerima anugerah keselamatan dan tidak mengerjakan segala sesuatu setelah kita menerima keselamatan. Tetapi sebaliknya, justru karena keselamatan itu sudah kita miliki, maka kemudian kita juga harus memiliki daya juang untuk bagaimana kita menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan melalui buah-buah pertobatan yang kita miliki. Nah, poin yang kedua adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup manusia. Nah, tujuan akhir Allah menciptakan manusia itu bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menggenapi segala rancangan Allah dalam hidup manusia, atau mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, atau menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Nah, menyatakan kemuliaan Tuhan tentu saja dalam segala bidang dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya tentu adalah orang-orang yang harus memuliakan Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan yang dia alami. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, dan dimanapun kita berada. Kita harus meninggikan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup manusia ini pun juga salah satunya adalah di dalam segala aspek kehidupan kita juga tidak terlepas dari bagaimana kita juga bisa menjangkau banyak orang untuk boleh mengenal Tuhan melalui diri kita. Kita mau pakai diri kita untuk juga bagaimana menjadi alat Tuhan untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bersyukur kepada Tuhan karena peran serta jemaat dalam pekabaran Injil, mulai dari hari pertama Paulus melayani mereka sampai surat itu ditulis. Dan mengenai hal itu, Paulus yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara mereka akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai segala pekerjaan baik dalam kehidupan dia, dalam kehidupan mereka, demikian Tuhan juga yang akan terus menyertai mereka sampai segala sesuatu tergenapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga bagaimana perintah Tuhan ini pun juga bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita bukan semata-mata hanya sekedar untuk menerima keselamatan, tetapi bagaimana Tuhan menciptakan kita supaya kita memuliakan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus setia di dalam bersaksi, bagaimana memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita, dan bagaimana Kristus itu juga boleh dikenal oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal poin yang ketiga yang saya bisa sampaikan
tentang mengerjakan keselamatan ini, poin ketiga adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena belum tentu kita menyelesaikan tugas dengan baik. Jika kita hidup sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah. Seberapapun usia kita, hanya Tuhan yang tahu batas usia masing-masing orang. Tetapi untuk menjalani kesempatan yang Tuhan sudah berikan ini, biarlah kita menjalani dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kita menjalankan apa yang menjadi bagian kita untuk mengerjakan keselamatan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, memang tugas ini tidak mudah, berat, bahkan juga penuh tantangan. Namun demikian, biar Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri orang percaya ini akan terus menolong, selangkah demi selangkah, menyelesaikan tugas dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita sehingga Tuhan mau beranugerah memberikan kita keselamatan? Ketika kita mengingat kembali kehidupan kita yang lama sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang jauh dari perkenanan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang patut mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang memberikan kita kasih-Nya, memberikan kita anugerah untuk kita boleh menjalani kehidupan kita ini dengan memuliakan Tuhan. Biarlah firman ini terus menolong kita bagaimana menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah menolong kita juga bagaimana mengerjakan anugerah ini dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh dengan anugerah. Kami bersyukur anugerah yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus yang telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami ini, menolong kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang juga terus dapat menjalankan panggilan kami, mengerjakan keselamatan, dimanapun kami berada di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus dipermuliakan di dalam seluruh apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.